Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Biak Sambas. Bersama saya, Rido. Dan saya Rahma Aulia. Pada kali ini kita akan ngobrol santai soal tradisi Sambas yaitu bertangas. Katanya tradisi ini tuh bisa bikin badan wangi, pikiran tenang, bahkan bisa untuk persiapan pernikahan juga loh. Iya, jujur, pertama kali ngedengar tradisi ini tuh menarik banget untuk kita bahas bersama. Apalagi namanya yang misterius dan tradisional. Nah, pada kali ini kita akan ditemenin warga lokal untuk podcast kali ini. Ini dia warga lokalnya. Nah, ini dia warga lokalnya. Sebelum masuk pembahasan, say hi dulu dong pada teman-teman kita yang lagi nonton. Nah, boleh nih kakak-kakaknya perkenalin dirinya sama penonton kita. Boleh? Kenalkan, nama saya Resi. Saya Santi. Saya Vera. Saya Deprintang. Oke, sebelum kita bongkar satu persatu semuanya, saya pengen tahu nih, pertama kali mendengar tradisi bertangas, apa yang kalian bayangin? Soalnya nih ya, namanya bertangas. Kayak apa sih rasanya? Mandi uap, spa, atau sesuatu yang lebih dalam? Nah, daripada kita menebak-nebak terus, mari kita masuk kepada acara intinya tentang pembahasan tradisi bertangas. Oke, jadi bertangas itu sebenarnya apa sih? Dan sejarahnya itu dimulai dari mana? Ada yang boleh jelasin? Aku boleh. Ya. Jadi, bertangas itu adalah tradisi mandi khas masyarakat Batak yang angkat daun dan apa tradisional. Dan tradisi ini udah ada sejak zaman kerajaan Sambas. Turun-temurun sebagai bagian dari penyucian diri, perawatan tubuh, dan ritual penting sebelum acara besar. Oh, jadi bukan cuma mandi uap doang ya? Ada makna spiritualnya juga? Sekarang kita bahas yang paling seru. Bahan dan cara melakukannya itu terdiri dari apa-apa aja sih? Siapa nih yang duluan? Saya, bahan-bahannya alami semua seperti daun serai, sirih, lengkuas, gerangu, dan 5 purut. Setiap bahan tuh ada maknanya. Daun sirih sebagai lambang kesucian, serai dan jerangau menghangatkan tubuh dan mengharumkan. Pandan dan 5 purut penolak bala, dasi ketenangan. Nah, kalau cara melakukannya itu gimana sih? Pertama, semua rempah direbus sampai aromanya keluar. Kedua, air rebusan tadi ditaruh dalam wadah besar. 3, orang yang mau bertangas duduk atau berdiri di dekat wadah tertentu. Terus seluruh tubuh diselimuti kain atau sarung supaya uapnya terangkap. Jadi sistemnya kayak sauna, tapi tradisional. Kita duduk, uapnya naik, tubuh berkeringat, aromanya nempel, dan rasanya rileks banget. Wah, kedengarannya enak banget ya. Spa premium lewat dulu nih. Jadi kalau waktu pelaksanaannya itu dilakuin pas kapan? Biasanya sebelum pernikahan, khususnya calon pengantin perempuan, dan juga dilakukan ibu yang baru melahirkan atau menjelang Ramadan. Kadang juga dilakukan kalau seseorang merasa lagi butuh membersihkan diri secara batin maupun fisik. Kalau nilai budaya yang terkandung, apa aja? Ada nilai kebersihan, kesehatan, kesucian, dan gotong royong. Dan karena pakai bahan alami, tradisi ini juga mengajarkan kita menghargai alam. Plus, tradisi ini menunjukkan hubungan harmonis antara manusia, budaya, dan lingkungan. Sekarang kan zaman sudah serba modern dan penuh dengan arus globalisasi. Nah, gimana nih masyarakat Sambas melestarikan budaya ini? Mereka tetap melakukannya di acara adat atau dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah juga sering bikin festival budaya. Dan generasi muda dikenalkan lewat kegiatan sekolah, sanggar budaya, sampai konten media sosial. Jadi, meskipun modern, tradisi ini tetap hidup sangat terus jaga bersama. Wah, ternyata bertangas itu lebih dari sekedar mandi uap ya. Ada sejarah, makna, dan nilai budaya yang dalam banget. Nah, betul tuh. Dan ini bukti kalau budaya lokal kita itu kaya dan penuh dengan kearifan. Semoga generasi kita makin peduli dan gak malu sama budaya sendiri. Setuju banget. Tradisi itu identitas, jadi harus kita jaga. Pokoknya jangan cuma tahu spa modern, tapi dikenal juga spa tradisional versi Sambas. Terima kasih buat narasumber yang sudah ikut ngobrol. Dan terima kasih juga buat para pendengar kita yang menonton video ini. Terima kasih sudah ngedengerin podcast santai bareng Biak Sambas. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.
Awas jatuh. Kembali lagi di podcast Biak Sabas. Bersama saya, Rido. Dan saya Rahma Aulia. Dan pada kali ini kita akan ngobrol santai soal ini dia warga lokalnya. Tamu-tamu kita udah datang nih. Boleh say hi dulu kepada penonton. Say hai orang baru. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Kamu kok cantik banget. Cincang. Video ini, terima kasih sudah ngedengerin podcast santai bareng Biak Sabas dan sampai berjumpa di episode selanjutnya.